jadwalnya ada podcast dari Kang Kiki. Semangat Bapak. Boleh bebas. Di dia? Di bumi, ayo di bumi Ami. Ini ya. Oke ya, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kang Kiki Bekasi. Oke ya, Kang Kiki itu adalah salah satu kepala desa termuda di Provinsi Jawa Barat ya. Boleh tepuk tangan semuanya buat Kang Kiki Bekasi, kepala desa Bandung Barat. Saya penjilang itu. Ya Kang, untuk sebelumnya ya Kang, karena di sini sesi podcast mungkin ya, kebetulan ini pertama kali ya diadakannya beberapa komedi, live musik dan podcaster itu sebenarnya buat mewakili acara lingkar diskusi sebenarnya supaya mungkin rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi ya bisa lebih berkontribusi ya di dalam acara lingkar diskusi untuk selanjutnya ya. Oh ya Kang, ini ada beberapa pertanyaannya. Pengalaman dari Kang Kiki mungkin ya sebagai kepala desa termuda di Provinsi Jawa Barat ya Kang. Oh ya Kang, ada beberapa pertanyaan ya. Pengalaman kaderisasi di kampus. Lu kan kenapa sih memilih stay di Labda? Berat ya. Izinnya Kang Abdi sakantenan memperkenalkan diri lah macam izin rekan-rekan walaupun pamitan dikemas agenda santai wae gitu dan Abdi ge tiasa ngarokok sada acana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmin hadha ila yaumil qiyamati amma ba'du. Allah Ta'ala bil kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Qala Mahmud Bung Hatta pernah berkata, ini opening statement aja ya kan? Nah, hati bari baca diri lepat soalnya muti. Bung Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Closing statement dari Bung Hatta sebelum melepaskan istana ke presidenan. Terus mungkin rekan-rekan mahasiswa, oke non mahasiswa, sami hadir di kesempatan kami mau kadimau meten disingkatkan unggul gitu nyambung karena pertarasan Kang Rapli di MC tadi teh naros naha memilih STI Bina Muda Bandung Ya bagaimana Kang? Kenapa dulu banyaknya mungkin universitas di luar sana, tapi kenapa stay Bina Muda itu yang Kang Kiki pilih? Ya. Mungkin sedikit bercerita rumah os gitu ya. Dulu sempat ikutan data atau ikutan tes di PTN atau universitas negeri atau universitas yang besar
cuman mungkin belum ada rezekinya. Saya ditolak oleh Unpad, saya ditolak ITB, saya ditolak UIN, saya ditolak IPDN, pernah daftar di IPDN, saya ditolak juga di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, saya ditolak lagi di beberapa instansi yang lain. Saya sempat kan jujur aja gitu ya, pas awalnya nggak stay karena pas saya lulus SMA 2015 stay belum ada. Pas lulus tuh Kang Diki 2015. 2015. Perkenalkan juga mungkin barangkali ada yang masih belum tahu, mohon maaf tadi kepotong lagi. Saya nama lengkap Kiki Kosasi, alumni STI Bina Muda Bandung angkatan 2, berarti lulus 2022, masuk 2018. Alhamdulillah di Tengaret. Ya, ayah terus pada ngaret gitu aja. Ada yang mau ngaret? Berarti Kang Diki masuk dari angkatan kedua. Angkatan kedua di STI Bina Muda Bandung. Jadi secara formal kampus berjalan secara operasional mungkin di tahun 2016 sudah berjalan. Cuman 2017 mungkin kita baru dianggap maksimal atau efektif. 2017 itu angkatan pertama. Waktu itu saya masih nganggur kan. Saya masih nganggur, masih kekelentengan lah gitunya. Tepuguh kali itu kali ini supaya pos mencari jati diri lah gitu kan ya. Nah mungkin di 2018 setelah saya tahu ada kampus di sini, nah muncullah motivasi yang lain. Yang pertama, kampus STI Bina Muda Bandung itu dekat kan sama saya karena saya kebetulan di Najung Mekar. Di dia sebenarnya pameka kulon kakanan ayaga anu pangkalan ojek tah kadinya lebet langkung di sungai itu terus lebet Najung Mekar gitu kan ya. Pas sungai itu. Dan nyacakan pisan lah. Itu yang pertama. Karena pada waktu itu walaupun abdi nganggur, abdi alim disebat aya agenda teh kegiatan lah gitu nya janten hoyong kuliah deui gitu kan teh. Kaduana selain ku jarak yang dekat, di sini waktu kan janten biasa fleksibel gitu nya, enak nggak di STI Bina Muda Bandung. Mana si Opal iya lain penjilan teh ya Pak. Oh si Opal ya. Bener gak sih? Cara Carlos Pauline lebih gitu nya di STI Bina Muda Bandung. Lebih fleksibel sih dari segi waktunya. Segi waktu fleksibel terus murah kan. Ada salah satu kan? Itu nu paling utama sebetulnya. Paling utama eta sebetulnya. Murah kan di sini. Walaupun masih gitunya tetap aya meureun sadar pikir praktis mah karena dari segmen atau leading sektor apapun tetap punya keperluan operasional segala macam tapi murah dibandingkan yang TK bener cek pada bahasana murah kan dia gitu. TK ayeuna di Cicalengka geus ngajuta malah 100 lah gitu. Tapi di dia masih kena terjangkau. Sabulan orang biasa 100 sampai 200 ribu lah paling gitu nya. Dari rumah mahal ke biaya hidup kita balik deh ke orang masing-masing. Gaya hidup mungkin gitu kan. Kata Ambi Praminten di STI Bina Muda Bandung, walaupun kita kampus kecil, tapi Abdi ngutip gitunya dari pergerakan minoritas di kaum revolusi Prancis, small is beautiful. Small is beautiful. Apa tuh kan tuh small is beautiful? Nah, jadi kecil itu indah mas sebetulnya. Kecil itu indah. Nah sih emang sebenarnya indah di bawah bagi saya indah karena apa? Ada substansi atau turunannya gitu ya. Kenapa di revolusi Perancis kaum minoritas punya tagline small is beautiful? Karena dari hal yang kecil kita bisa meraih hal yang besar. Dan sebuah kemustahilan kita ingin meraih hal-hal besar tanpa melaksanakan hal-hal kecil. Ya betul. Benar enggak? Benar. Di segala sesuatu tuh di awal dari hal yang terkecil benar. Progres kan. Nah itulah. Semuanya berproses. Yang kurang lebih seperti itulah mungkin yang motivasi atau kenapa saya memilih STI Bina Muda Bandung karena dari hal-hal yang kecil, dari kampus yang kecil, dari mahasiswa yang sedikit, banyak hikmah, banyak kelebihan-kelebihannya juga. Mungkin itu. Tinggal kita sama-sama maksimalkan. Itu aja mungkin. Kita sama-sama memaksimalkan. Oh ya kan, dulu tuh kan orang biasanya kalau kuliah ya pasti ada cita-cita atau keinginannya. Benar. Untuk Kang Kiki sendiri nih, niat awal dulu kuliah tuh
pengen dibawa kemana arahnya, atau pengen jadi apa tuh pas pertama kali kuliah tuh kan. Nah, siap. Kan si Opa mungkin pengen jadi mafia, si Opa tuh. Benar. Nah, ini kira-kira nih. Nah, kalau saya dulu jujur ketika di SMA mungkin ya di Aliyah, saya tuh ngambil jurusan IPS karena saya suka ekonomi. Nah, pas waktu di SMA tuh saya suka ekonomi dan salah satu pelajaran favorit saya adalah akuntansi. Nah, kan ke SMA mah gambaran teh dunia kerja teh kecil gitu ya ke SMA mah, karena memang orang meureun can tiasa ngabayangkeun anu real gitu nya, anu jelas dunia kerja atau profesi seperti apa. Nah, dulu teh saya terobsesi karena di akuntansi, lihat-lihat, baca-baca memang lebih worth it lah gitu kan. Ketika ngambil jurusan akuntansi teh bisa kemana medi gitu kan. Berikut Fleksibel kan. berikut gajinya teh gede gitu kan. Oh, gaji akuntan teh gede kan. Gaji akuntan teh gede gitu. Dulu jujur gitu pemikiran saya seperti itu. Dan pas masuk ke SETE sama pas waktu SETE cuma ada 2 prodi, program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Saya ambilnya perbankan. Saya jurusan perbankan syariah. Mana perbankan syariah? Nah, karena memang dulu orientasi saya jujur pernah ingin bekerja di bank gitu kan, ingin menjadi akuntansi. Nah, kabayang teh kok sigana linear kena di perbankan. Dulu orientasi saya atau perspektif saya seperti itu. Pas persiapnya pengen jadi banker gitu kan, pengen jadi akuntan seperti itu. Tapi di perjalanan di kampus STB Bina Muda Bandung, karena kita ini di sini kan ekonomi dan perbankannya syariah, di matkul atau mata kuliah awal-awal kan kita udah belajar minimal pengantar gitu kan, pengantar keuangan, manajemen atau yang lain-lainnya. Dan di sana justru saya langsung balik pikir gitu kan, karena pada waktu 2018 kemarin sebelum COVID itu marak dan banyak tausiah-tausiah para ustadz, alim dan ulama yang memang menotis terkait profesi atau jabatan. Pada waktu itu malahan yang banyak dinotis jabatan banker gitu ya, baik itu manajer atau apapun yang gawe di yang menjadi pegawai bank atau mungkin di instansi atau perusahaan-perusahaan yang memang mengandung riba. Gitu kan? Awalnya tuh ada kontroversi riba itu. Benar gitu kan. Nah, pas waktu dulu saya langsung menyimpulkan sendiri gitu bahwa urang teh asup perbankan tujuanna arek jadi banker, arek gawe di perbankan, tapi geuning dina sababaraha poin lah gitu nya ilmu anu didapat teh ternyata perbankan sekalipun perbankan syariah yang ada di kita itu sementara memang belum murni syariah gitu. Yang mana memang kita belum bisa menghilangkan riba. Contoh, perbankan syariah tetap kita ngidupnya di BI gitu kan. Tetap. Walaupun memang konsep riba ini banyak, panjang dan banyak persepsi atau paham-paham yang memang beda juga dan semuanya mendasar gitu. Cuman pada waktu itu paham yang saya ambil yang memang udah nggak bisa ditolerir lagi terkait riba. Dan pada waktu itu saya langsung ingat di Instagram saya dulu, dan saya juga lupa lagi apa nama Instagramnya. Pokoknya saya langsung upload foto dan saya izin ke kampus untuk menggondrongkan rambut, tapi itu diturutan gitu ya. Paling dino untuk diturutan. Saya izin untuk menggondrongkan rambut. Kan gigi rambutnya sampai ke belakang ya. Sempat ke belakang. Pada waktu itu. Nah, terus saya deklarasi di satu postingan saya, captionnya, saya adalah mahasiswa perbankan yang tidak ingin bekerja di bank. Pada waktu itu tuh mana saya serius. Ini jangan dikeprokannya, soalnya itu bukan sebuah prestasi atau kebanggaan. Itu mah hanya sebatas perspektif mungkin ya, sudut pandang saja lah. Seperti itu kan. Terus apa lagi tadi kan? Ya pengen jadi apa mungkin. Nah pada waktu itu hanya itu cita-cita saya. Terus berubahlah ketika saya deklarasi. Saya juga kan kehilangan jati diri itu di sana. Terus orang arek naon kuliah di dieu gitu nya, pernah lah muncul pertanyaan atau dogma kepada diri pribadi, terus orang arek naon kuliah di dieu. Sedangkan tujuan anu awal anu urang kadina hayang jadi perbankan dan mau di perbankan, ku saya sendiri dibantah, berarti can boga tujuan gitu nya di payungna. Nah, terus mencobalah menerjunkan diri hoyong menjadi pengusaha.
Saya teringat momen kemarin pas silaturahmi lahnya momen sharing session dengan rekan-rekan mahasiswa angkatan 7. Dari 18 orang mahasiswa ada 15 orang yang menyebutkan cita-cita atau harapan pengen jadi pengusaha. Dari angkatan yang kemarin tuh. Angkatan 7, Angkatan 7. 18 orang yang masuk, 15 orangnya ingin jadi pengusaha. Mantap. Tanya keprokan itu. Ternyata buat angkatan itu. Keren. Cuman pas beres 18 orang saya absen dan saya tanyakan cita-cita dan harapan, saya bilang dari 18 orang mahasiswa ini semuanya masa depan suram. Benar ya, Amri saya. Kenapa kamu suram? Benar. Karena yang hanya disebutkan itu cita-citanya. Sedangkan saya tanya, cukup, gitu kan. Saya tanya kayak Amri, saya absen. Ibarat Naufal, gitu kan? Naufal. Terus saya tanya cita-cita atau harapan setelah atau dari sekarang untuk kedepannya. Misalkan Naufal bilang mafia ini yang salah satunya tidak ingin menjadi pengusaha, tapi sebetulnya mafia nanti mafia usaha gini, gitu. Usaha. Kan yang beda hunkul gitu. Ari batur bangsa pengusaha yang beda hunkul mafia. Kira mungkin nyawanya mafia. Nah terus yang disebutkan dari 18 orangnya hanya sekedar mencantumkan cita-cita nya pengusaha gitu. Sampai saya tanya mau usaha apa, tidak jawab. Oh jadi mungkin pas ditanya pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha, tapi begitu ditanya ingin usaha apa, udah bingung. Nah saya tidak menyalahkan hal itu, cuman saya berstatement kalian semua akan masa depannya suram gitu. Ketika apa? Itu kan sebuah ini mah kita berbicara di lingkungan mahasiswanya, punten dan secara hakikat mah saya mengatur. Yakin ya saudara sepakat ya, hakikatnya saudara kita saya mengatur. Kurang berbicara dalam konteks syariat pada gitunya. Nah maksudnya dalam arti planningnya bener matang gitunya, bujeng-bujeng arek sukses, bujeng-bujeng jadi pengusaha gitu. Minimal mau beli taras deui, arek usaha naon ge teu jawab, bingung. Lah, teh pengen ge. Gusti ge bakal bingungkeun. Ayo bisa. Wah yang jadi pengusaha atau gitu kan? Apa yang jadi pengusaha? Kecil dikit di alitan. Jadi pengusaha. Iya mah kalau gitu itu. Apa yang jadi pengusaha? Tapi ditanya, arek usaha naon ge? Tengah jawab, padahal orang itu geus niat ketika yang mau jawab lebih belum teknis segala rupanya kurang ada di modalan bareng-bareng. Awalnya tuh bakal di modalan Nah, untung ulur. Untung ulur. kita tuh kan. Mun aya di modalan saya. Di modalan minimal kan heran tadi dia ulah salah oge nya. Modal kan ulah duit wae kan. Betul. Benar. Modal minimal sharing atuh pengalaman. Apakah itu bukan modal kan? Modal. Membentuk mental anu alus modalnya. Sekarang modal pertama menjadi seorang pengusaha itu mentalnya tadi. Benar. Kayak nyambung karena pertanyaan segala nyambung gitu. Lanjutkan. Izin rekan-rekan bari ngarokok ya. Abdi iri sama rekan-rekan biasa ngarokok ya, gitu. Langsung kita rokok. Santai. Kan dulu kami itu sempat membentuk Hima mungkinnya pas angkatan kami dan itu pembentukan pertama kali mungkin di stay di Garuda. Seiring berjalannya waktu kami Hima tersebut tuh pada mulai kan dan sekarang tuh ya masuk dari mahasiswa dan mahasiswa itu ingin dibentuk ulang kan dari Hima yang awalnya tuh terbentuk berjalan pada dan pengen dibentuk lagi tuh untuk pas sekarang untuk para mahasiswa tuh makanya dibentuk beberapa kegiatan organisasi supaya himanya itu berjalan kembali kan kayak UKM-nya kan bakal dibentuk kembali semua aktivitas kampus supaya produktif di dalam kampus. Nah pas dulu nih nanti pas pembentukan hima itu seperti apa sih kan? Oh, iya. Kalau misalkan secara teknis mungkin itu mah hal yang gampang ya ketika kalau pertanyaannya hanya sekedar teknis cara pembentukan hima itu gampang tinggal kita ngumpul sehingga gigit sekali posma gitu kan terus orang diskusi menyepakati bersama kita bikin hima terus bikin struktur bikin program kerja secara legalitas mungkin itu bisa dianggap selesai
Kalau misalkan pertanyaannya hanya untuk pembentukan, izin juga kalau rekan-rekan yang baru masuk, HIMA itu apa? HIMA itu adalah himpunan mahasiswa gitu, organisasi kampus lah gitu ya. Nya disingkat HIMA atau HMJ gitu kan, atau apalah istilah-istilah yang lain. Nah, mungkin kalau saya izin menjawab, mungkin lebih sebelum teknis. Saya dulu dengan rekan-rekan angkatan saya, angkatan 1, angkatan 2 mungkin berspekulasi atau ngutip juga mungkinnya dari salah satu mahfudot bahwa kejahatan yang terorganisir atau kebaikan akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir, dalam arti semua hal apapun itu tetap harus terorganisir gitu ya, harus terorganisasi. Bentuk organisasinya bebas gitu ya. Mau ada ketua atau enggak, yang penting terorganisir. Sifatnya mau kolektif kolegial, mau terpimpin, mau demokrasi, mau kolonialisme, tetap itu dalam konteks organisasi terorganisir gitu. Itu mahfudot yang kita kutip, kita jadikan falsafah mungkinnya dalam rangka pembentukan HIMA, dan kita ingin kampus rame, intinya ingin kampus rame. Karena udah bukan rahasia umum ketika berbicara kampus, yang kita dapatkan di kelas dalam hasil riset beberapa tokoh-tokoh analis menyebutkan bahwa kalau secara hasil riset pembelajaran lah, yang sekarang kita fokus di edukasi, kampus itu atau kelas itu hanya maksimal 20-30%. Itu kan harus jadi tanda tanya besar. Terus saya sana di mana? Nah, makanya kita bentuk KMJ, kita bentuk lingkar diskusi pada waktu itu, dan segala macam lah pembahasan kelas atau non kelas kita bahas di sana. Hanya itu sih dulu teh. Intinya ayah kantin sama dulu belum Acang Taurus, kita pas waktu itu angkatan 2, kita yang jadi pengelola kantin, kolaborasi sama kampus juga. Sampai saya pribadi pun sempat ada kopi di sini kan pada waktu dulu. Dulu sempat juga sebelah mana kan kira-kira? Di juru bulan itu. Kaki dia sebagai ownernya mungkin. Tapi rekan-rekan dulu kolaborasi dengan UKM Harmoni, dan kebetulan juga saya kapitalisasi pada waktu itu kan. Jujur saja, saya kapitalisasi karena memang mahasiswa yang lain apatis. Kurang jadi ketua UKM Harmoni pada waktu itu. UKM Harmoni itu dibagi tadi UKM musik pada waktu itu, dan kebetulan saya ketuanya. Terus saya buka kedai kopi di sini karena mahasiswa beres di kelas Bali, tante kopi kan. Betul. Itu mari kopi orang lah pada waktu itu kan. Yang pemacaran lah mungkin lah bedah buku gitu kan, atau diskusi, atau hanya sekedar sharing session, coaching klinik pada waktu itu, atau mungkin hanya sekedar hiburan doang gitu ya, karaokean bareng lah gitu. Dan alhamdulillah hiburan kopi ini Sengaja berarti kapitalisasi kurang mah. Oh benar. Tapi pintar sih kan, sengaja dibikin dibentuk mungkin supaya setelah selesai deh, jadi ada lah sebelum pulang tuh. Tapi ulah salah kan, abdi ge teu jual-jual gitu. Abdi ngajak ketika berbicara ngurus kantin unggul, HMJ itu pada waktu itu yang baru terbentuk, ayo lah ngurus bareng. Nah, memang rekan-rekan yang lain nggak mau pada waktu itu. Belum kepikiran. Pada akhirnya ya udah sama saya gitu kan. Abdi membuka acara, abdi oke nomor babati. Karena kalau misalkan kalau konsep al-ujroh di koordinal masakoh gitu sebenarnya ulah latih-latih yang boga duit sebenarnya paribasana lamun patokan anak duit itu lamun urang terang-terang acan Jadi kudu gerak ya kan, bener. Lanjut kan. Nah dulu kan pas pembentukan Harmoni itu gimana kan pas awal mulanya? Ya kan, kayak itu bentuk dari UKM Harmoni. Kan ini salah satu karya dari Kang ini juga kan. Arek-arek agul ya Pak, rekan-rekan yang baru. Saya mau agul sedikit nih. Ini fun fact mungkin fun fact. Iya keren kan? Keren. Nah ini mahasiswa. Ini salah satu karya dari Kang Gigit pas waktu kedua ya kan Harmoni. Tapi justifikasi juga nya ini bukan saya yang menggambar, saya hanya sekedar konseptor yang eksekusi rekan-rekan yang lain. Dan ini karya atau buatan angkatan 2 di SPB Nunggal Bandung. Tepuk tangan habis ngerti. Boleh tepuk tangan dong. Kurang hafal ketika ke kampus alanya ka dieu minimal moto ieu. Wah, apa minimal orang yang sudah coba
Itu awal pembentukannya sama lah. Karena kita teh kebetulan saya mah dulu walaupun karena pengangguran saya masuk di kelas reguler kan. Saya masuk di kelas reguler. Nah pada waktu itu reguler memang beda-beda ya. Ayah beres duhur gitu kan, ayah beres jam 1 jam 2 beresnya Kak Imah tidak kelihatan gitu. Ngalunya di Imah di Serang. Soalnya saya kan kebetulan kan dari SMA lulus 2015, masuknya itu 2018 ke sekolah. Dan alhamdulillah itu mah loba dulu kalau tiba ke kuliah. Loba ayeuna. Bener. Tapi gitu kan tak. Intinya abdi teh uing ka bumi isin gitu. Pulang ke rumah udah malu lah gitu nya. Malu sama orang tua, maksudnya usaha enggak gitu kan pada waktu itu. Yang minimal nyari kesibukan lah pada gitu. Jadi beres kuliah teh namanya gitaran sih gitaran sebelum ada UKM, tapi kenapa sih kita tidak legalitaskan, tidak bikin komunitas segala macam. Nah, di situ sih mulanya. Mungkin dari rasa tidak ada produktivitas, dari perasaan lah si Ajang Bima gitu kan. Oh iya. Muncul tetap dari perasaan lah. Yakin dirinya gitu kan. Kalau kan pendapat kami ini ya soal stay di Garuda itu gimana Kak? Soal stay, maksudnya soal apa nih? Kampus dari sudut pandang pendidikannya atau itu luar biasa sih, luar biasanya sama sih dengan kampus-kampus lainnya. Dan maksudnya sama lah di SPG dosen ayah kadang masuk dan karena itu judulnya ngobrol belak-belakan, tapi di sisi lain dosen tetap bertanggung jawab. Dalam arti indikator-indikator pencapaian tetap harus dicapai. Tapi maksudnya dalam sudut pandang pendidikan, abdi mah merasa lebih nyaman di dia karena naon pendidikan jadi kan balik lagi small is beautiful. Minimal dosen teh wara mahasiswa di dia mah gitu kan ya. Yang minimal itu sebuah hikmah. Dalam mengulang di UIN dengan kapasitas dan kapabilitas gaji karena mau wajah gitu dosen mau wajah taulang itu maksudnya, tapi di dia mah alhamdulillah gitu karena lah gitu minimalnya para kenal gitu dosen-dosennya. Jadi mahasiswa itu lebih diperhatikan mungkin lah benar dosen itu lebih kenal si Oval ya Abi wae bos mulai. awalnya si Oval Berarti kita sesuai yang tadi bahasa. Makanya mulai sampai ya Kamugun, Cahya, Janti, Kakang, Adi, Isa, kenal istri mata acan seraya tepang rasa kami. Mohon insya Allah mudah-mudahan kita biasa berkenalan di momen-momen yang lebih romantis. Oke kan, ini baru masuk nih kan ke pembahasan ya kan. Namanya itu kan kalau kumpul ya Betul, kalau pembahasan di kepala desa ya kan. Kan kali itu ada orang yang itu berhasil ya kan dari alumni stay muda gitu tepatnya. berhasil kan namanya itu kira Berhasil mengejar cita-cita. Aku sempat mungkin pengen jadi masuk ke politik kan sebelumnya tuh. Nah, kenapa sih Pak? Dulu tuh ingin menjadi kepala desa. aku jawab atau masih ada pertanyaan turunan itu? Nah, oke siap. Jawab dulu. Awalnya sih memang kalau disebut random enggak juga, karena memang dari sebelumnya pun saya aktif di warga ini mungkin walaupun hanya sebatas dari Karang Taruna RW kan. Saya aktif di warga, terus sebelum di Karang Taruna saya aktif di Ikatan Remaja Masjid seperti aktif gini itunya. Oh, jadi walaupun abdi mah bisa sampaikan abdi. tapi koperasi Oh ini ada janjian Gus Durian. Nah aja tadi angke izin. Nah terus dari awal ke sana, yang dulunya saya pribadi pun introvert kan. Introvert. Dalam arti introvert bagi sudut pandang saya, perspektif saya introvertnya yang memang individualis. Saya individualis, malahan pas SMA ketika ujian atau UAS atau apapun, ayah nironi orang kan orang pedit, orang kemeres karena saya individualis kan pada waktu itu.
Saya orangnya ambis dengan tujuan personal. Nah pada waktu itu seperti itu, dengan perjalanan waktu tentunya jadi individualis bagi saya gitu ya. Karena naon minimalnya ada akal orang mau bisa segala rupa serangan aya pangen deui dan ketika orang mau ge mau bisa ngubeurkeun serangan. Tadi saya bilang teh amin. Bener tapi pada akhirnya pernah aya mendak masalah itu bisa beres ke orang rek muntah ke batur era karena dasarnya orang individualis. Intinya lah saya baca-baca. Nah makanya tadi nyambung oke badannya karena salah saja mahfudot dan ku tadi disambung Bung Hatta pernah nyambung anjeunna di salah satu bukunya sangat-sangat mendukung paham sosialisme. Bung Hatta seperti itu. Karena geningan alhamdulillah ngemut deui nya sama tadi tepatos nama situnya kantos ngopi salah satu keterangan salah satu ayat yang menjelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia teh anu manfaat dalam konteks filsafat menurut bahasa manfaat teh sigana naon siga kumaha sebetulnya bisa oke manfaat yang dirina gitu kan ya manfaat yang tatanggana nah didinya menurut derajat anu manfaat anu ukur yang dirina jeung manfaat yang kaum anu lebih luas cekuran lah ini orang berbicara konteks ayat sebenarnya manfaat di dia selalu sebetulnya manfaat sebetulnya ibarat abdi tiasa nyarios manfaat yang abdi tapi ketika dimanfaatkan anu lebih luas anu lebih umum derajat manfaatnya tinggi atau agung mana logika yang lain agung mana anu lebih luas oke gitu nah berarti lah abdi muncul paham-paham sosialisme di pemikiran, di baca-baca terus dipraktekkan gitu, terus dipraktekkan. Awalnya bukan abdi ke justifikasinya, teu aya sedikitpun abdi cita-cita dan terkades, teu aya lah. Jadi kalau teman saya kali ini daya. Nah cita-cita yang manfaat aya. Nih, itu tidak ada manfaat. Nah atuh berjalan kades hal resahan. Walaupun di konteks Islam ada yang disebut keberuntungan atau kebetulan itu tidak ada ya, saya terjatuh begitu. Cuma secara momentum kebetulan saya lulus di Kampus STI Muda Bandung tahun 2022. Saya wisuda bulan September. Dan pada tahun 2022 di akhir tahun kalau nggak salah Oktober atau Desember lah pada waktu itu mau ada pemilihan kepala desa pada waktu itu kan. Nah, saya teh abdi nuju tua, ieu mah dongeng saeutik. Abdi nuju tua di bumi, aya pembiar, aya atur bapa, aya raka. Heureuy lah sarakon raka teh. Pas bade beres di pagi saat acara wisuda, awal bulan ini saat acara wisuda. Oh, pas bulan September tadi. Ngobrol lah aku sama menyambut dia gitu ya, sama ibu saya, bapak saya dan kakak saya. Pada waktu itu saya berbincang-bincang, kakak yang nanya, "Ki, geus beres kuliah teh. Arek ka mana? Arek kumaha? Arek teh naon?" Itu saurul kakak teh. Jadinya saya balik imam jadi benar dah gitu. Itu asli kasih. Keren. Angger ya, angger cekiran dengan tapi ludes. Nah, dirinya tuh muncul lah batasan di Bogata. Nah pada akhirnya abdi rumus sudah akan biasa awal gitu. Hanya sebatas normatif membalas teh. Nya bae nyobian halaman bukan biasa gitu. Padahal dirinya orangnya madisukeun nih apa sami gitu ya, akan sami. Nah, jadinya orang muncul lah arsitek kritis gitu. Maksudnya lebih kritis lah mikiran diri seorang ada. Dan nicak lah untuk wisuda, pas wisuda, tapi lebih matang mikir teh. Tapi teh langsung analisis SWOT dan diajarkan di kampus. Analisis SWOT, tapi dia aneh. Tapi ukur kekuatan Abi nama. Secara personal ya, walaupun kemungkinan lepasnya 90%, tapi tenang saya nulis kekuatan saya apa gitu kan, kelemahan dan segala macam lah sesuai analisa. Kesimpulan lah ternyata memang kurang kayak ayah lebih oke gitu. Dina
bermasyarakat hari teh gitu kan. Nah, lebih ke milih sosial, bermasyarakat gitu. Dulu awalnya berkades oke kan, ketika abdi nyebut ke dirinya teh, oh berarti orang kudu kucing di lembaga sosial, baik itu yayasan atau apapun lah gitu bentuknya seperti itulah motivasi awal. Tapi kan dia kan analisa oke peluang yang ada dan kebetulan teh ya makan abdi nyebar kebetulan walaupun kerjaan itu mesti. Kebetulan di bulan Desember tahun 2022 awalnya ini mau ada pilkades kan. Pas Desember saya wisuda bulan September. Nah, pas beres wisuda saya mikir tarik gitu kan. Terus nemu informasi ini bahwa mau ada pilkades di desa Nyongkar. Karena kesimpulan analisa SWOT tadi abdi lebih kacau doang sosial jadi kepala desa. Sosial bro, sosial ya, benar. Bisi ada menyanggah bahwa jadi kepala desa lain sosial gitu ya. Sepakat tapi itu ada Nyata sosial. Sosial serius. Didinya orang teh balik ngobrol lah jadi lanjut gitu ya. Jeung lanjut ke kakak. Nyalon kades. Jual itu kan. Jual Serius. Tapi luar biasa kan. Akan aku masih lupa kan yang sedikitnya orang tadi lanjut orang mah begitu Pak hari teh Pak dah gawe hari nyalon kades mah cek lanjut teh nyepot kan tadinya dirinya tinggal teruskan tinggal tapi tak mungkin kan jadi lanjut pastinya gitu. Nah dirinya teh abdi teh luas oke pas diskusi jeung jadi lanjut diskusi dengan kakak jadi ngatos Sundanya sadayana ngatasnya pas abdi diskusi jeung kakak ada kakak respon teh sudah gitu nya abdi teh rada kuring oke gitu nya ayo dari itu mah tadena kuai-kuai kan abdi teh ngawe parungkul gitu nya tanggung jawab kakak teh jadi yakin mah mungkin deh ya saur Pak Anies anak muda mah kan memang kurang dalam pengalaman benar ya ada ya makanya anak muda mah menawarkan masa depan bukan membicarakan masa lalu itu orang sudah dari pengalaman masa lalu bro makanya anak muda mah menawarkan masa depan bro benar nah karena di sana saya kurang pengalaman lah jadi saya sharing ke kakak gitu lanjut dan alhamdulillah nanti itu respon mah mohon dua besaran rupiah besaran berapa TikTok serang gerakan alhamdulillah mah keluarganya harmonis alhamdulillah dan biasa ngobrol diskusi sama kakak nah kurang katanya ada gue cuma gitu arahnya lah dirinya baru lah saya analisa lebih dalam gitu kumaha dari mulai regulasi segala macam lah pas ada lebih paham saya ngobrol sama jantan sepuh kasih mama kasih bapak pilihnya mama dan bapak mah terheran-heran karena menjadi pinter di puternya di nanya mokar masih dari hal yang tabu ketika berbicara sosok atau anak muda nyalon kades gitu biasa di nanya mokar ya punten ada di Cangguang apa saya nya alhamdulillah di desa-desa sana alhamdulillah pas ngeriung lah gitu nya. Di Nanjung karena masih jadi hal yang tabu gitu pada waktu itu ketika usia di bawah 30 lah gitu nya yang dianggap muda, ada di atas 30 muda kan ada sih. Beda-beda lah nya aya nu nyebatkeun 45 cenah dina undang-undang Karang Taruna mah gitu nya disebut pemuda gitu. Aya nu disebut 30 oke nu disebut muda jiwana muda. Yang maksudnya masih hal yang tabunya karena pun biar mah hanya sebuah abdi mah masih terheran-heran tapi akhirnya abdi dasar sepuhnya alhamdulillah sama ngobrol abdi nya ngadongeng mah menjadi sepuh nya atuh pada akhirnya pun biar teh kumaha hidup kowe nah gitu dah bebas teh nya intina walaupun bahasa kumaha hidup karena kan teu pahamnya sepuh mungkin gitu kan kian paham ngan alhamdulillah ngadorong jadinya kebal abdi nyalon kepala desa dan waktu dari wisuda itu hanya 2 minggu untuk saya berpikir. Setelah 2 minggu tersebut saya izin keliling ke RW biasa tokoh-tokoh yang nyalon gitu ya di RW abdi. Kebetulan juga bukan kebetulan hanya alhamdulillah
semuanya rawon cenah gitunya pada waktu itu bagi kebat saya izin Bapak RW, Pak RT segala macam abi bade deklarasi janten bakal calon kepala desa. 2 minggu dari agenda wisuda saya berpikir keras. Setelah 2 minggu tersebut saya deklarasi di ke-RW-an pada waktu itu izin Bapak RW mulai bersama tokoh masyarakat abi deklarasi bade janten bakal calon kepala desa pada waktu itu. Didinya teh abi deklarasi teh hanya sekedar jejak pendapat sebetulnya dengan tokoh-tokoh yang ada di RW saya. Pilih kiranya tokoh-tokoh di RW di setengah dukung abdi ge moal janten sebetulnya. Nah, momennya jejak pendapat heula dan kesimpulannya tina jejak pendapat eta abdi ge kumaha akhirnya kubus dia pamenten diarahkeun sadaya tokoh masyarakat dari mulai tokoh agama, tokoh pendidikan dan segala macam ngawidian Bang. Alhamdulillah ngawidian. Dugikeun ka didinya abdi langsung deklarasi. Tah kitu nya maksudna mau deklarasi teh. Deklarasi we dengan para tokoh masyarakat di RW abdi yang abdi bade nyalon. Karena pada waktu itu hanya rentang waktu 2 bulan kan. Karena kan Desember pilkada pada waktu itu. Dari pilkada itu. Iya, sebelum pilkada itu bahwa waktu abdi kangge persiapan, kangge kampanye begitu nya. Kangge sosialisasi berarti dadakan tahapan kampanye hanya 2 bulan kan awalnya. Oh, jadi nanti langsung lah abdi teh kebat biasa gitu nya. Itu ditaruhkeun da strategi nama gitu nya. Banyak kek mungkin kajawab di mana dongeng gitu ya. Siapa? Nah, jadinya teh abdi nya silaturahmi lah. Dan karena diterda abdi paham oke karena analisis SWOT ya gitu. Salah satu kelemahan abdi, abdi tidak dikenal, abdi tidak populer. Abdi mungkin tadinya bahasa opal eta keren pisan. Saur di gerung cenah tadi saur opal jadi di Indonesia kan anu paling utama di itu elektabilitas. Di orang ketika berbicara posisi atau jabatan, nu pertama teh elektabilitas. Nah, percuma kiai ge ari teu populer mah gitu kan. Percuma akademisi, sarjana atau mungkin magister atau mungkin doktor sekalipun ketika tidak populer mau nanti urang kan masih gitunya. Nanti paham akan itu, tapi sadar oge akan hal eta. Tapi makanya silaturahmi buat sosialisasi ke masyarakat, mengenalkan diri kan. Dan di padanya waktu momen eta luar biasa kan. Beri-berna luar biasa. Nepikeun ka ditolak, terus pertanyaan muncul pertama, boga pada saudara, arek nyalon kabeh. Saudara karena mungkin kebanyakan orang-orang itu mayoritas politik, itu mayoritas. Jujur di Nanyang Bokar pada waktu itu pun masih tetap mayoritas. Dari insya Allah analisis Abi gitu ya, maksudnya hasil observasi Abi nyimpulkan pada waktu di payung 80%. Alhamdulillah sakitu ge gitu ya, karena alhamdulillah oke tersangka di gitu ya ayalah 20%an ketika Abi sosialisasi silaturahmi yang ditanyakan si yang sekolah gitu ya, lamun jadi ada di bawah mana desa Abi dugikeun ka neteskeun cai soca sanes cai lain-lainnya cai soca pas ngopikeun ieu sepuhan ieu sepuh anu abdi yakin anjeunna ieu soalna geus 60 tahun lalu tapi pas abdi silaturahmi ka anjeunna eta sepuh eta narosna siga kitu naroskeun teh visi-misi abdi ge kanani soalna memang ente pada waktu di payung mayoritas kebanyakan gitu orang-orang ketika abdi silaturahmi sosialisasi anu tuawu nabinya itu konten ari tuawu mah da dengan aya era arek nanya eta gitu. Walaupun aya oge sih. Aya oge geuning sepuh anu narosna masih kan gitu. Jadi nya tuh dugikeun kana nih sada acara ngajeng ka awal persariat perkara sana. Nah, panginten ini luar biasa itulah anu kabeh alaman kamari gitu ya. Dan alhamdulillah singkat ceritanya dengan Desember teh diundur kan. Karena pada waktu itu teh masih namanya teh debatable antara pelaksanaan pemilihan COVID dan tidak COVID pada waktu itu 2022 teh kan udah acara bebas seutuhna gitu ya dengan COVID diundur ternyata Desember teh 3 kali yang tak acara kubu sahur teh di Januari tiba teh gitu ya sahur teh ternyata di Januari teh ngalibri ke Juli cara gitu nya ngalibri ke Agustus dan alhamdulillah final nama pelaksanaan Oktober 2023 dan itu pas 1 tahun pas waktu saya deklarasi. Iya momen anu luar biasa bagi Abi pami dibaca gitu kan. Ku Gusti diatur sedemikian rupa dan bagi Abi eta endah.
Awalnya kami persiapan dari mulai wisuda, terus deklarasi Oktober, Desember udah terus kudu pilkades. Kebayang teh memang bakal sapoe gitu nya. Yang realisasi waktu oke muasa desa gitu. Paling 2 RW gitu, jarak 2 bulan. Dan alhamdulillah publik itu masih ada waktu gitu. Banyak akhirnya mau dijelaskan mah dipayung pemerintah daerah dan pemerintah pusat kenapa digangayun maksudnya diundur-undur banyak alasannya. Nah, Pak Inten jadinya deklarasi pemilihan pilkada Oktober dan alhamdulillah abdi nyangki sebetulnya dengan rekan-rekan kebetulan juga nih justifikasi buat rekan-rekan sarjana desa khususnya Aditya Muka ini tim ses saya juga bukan tim ses, saya mah menyebutnya agent of change, agent perubahan, agen perubahan gitu. Singkat ceritanya, alhamdulillah di 11 Oktober 2023 pelaksanaan pilkades dan saya diamanahi oleh Allah, oleh masyarakat juga. Saya menang, saya menjadi kepala desa definitif di Desa Nanuka. Seperti itulah singkat ceritanya. Waktu itu ada iklannya kan supaya yang ada deklarasikan kami kerjakan. Jadi kan dulu strategi dalam memenangkan pilkades. Tapi Pak dulu ya, gimana Kak? Mungkin ada mahasiswa nih yang atau dari mahasiswa yang ingin tahu strategi Kak itu kayak gimana? Iya kalau dijawab itu bisa perlu gitu kan? Mungkin dijawabnya baru dah oke lah tadi kamu. Ini agent opseng ya, agent opseng. Tapi mungkin secara general kan banyak dibahas. Nah, yang pertama tetap the power of silaturahmi. Wah, the power of silaturahmi. Silaturahmi, dan karena saya terdiri, gitu ya. Kamu ngeloba duit masih gak mau kudu gitu gitu. Kan di alhamdulillah kan gugus itu dari pasien artos nusulur gitu. Jangan kan Abdi alhamdulillah tadi di payung kantos maca oke ninggal 1 buah mentisan video anu mana aya kepala desa nu sami gitu ya tanpa money politik. Anjeunna ngakalkulasikeun karena kebetulan juga kepala desa tersebut sarjana ekonomi. Hitung-hitunganana kuadratna aya hitung-hitungan ekonomi pada waktu itu. Maksudnya kieu. Strategi nate ibarat gimana ibarat ketika kita punya lawan di dalam iya lebih mengerucut sebenarnya di dalam pencalonan kepala desa yang memang punya modal besar atau punya amunisi yang gede yang banyak, bagaimana cara kita mengalahkannya kan gitu bahannya. Dari itu pertarungan konteksnya gitu kan, bukan permainan tapi pertarungan. Dan intinya itu wajib ada yang kalah dan ada yang menang. Bukan arti mereka ada salah dan segala sesuatu, bukan. Ini mah dalam strategi. Nah, intinya kepala desa nu abdi kantor tinggal video nanti menjelaskan ketika itu punya anggaran sekian, kita kalkulasikan dengan yang perbandingan yang setimpal seperti itu. Karena kan ketika berbicara perbandingan kan ketika pencalonan mah dibanding-bandingnya. Nah, udah kudu jadi pembanding yang setimpal. Karena ketika pembanding tidak setimpal itu bisa dibandingkan sebetulnya. Nah, karena orang memang terselawai jadi pembandingnya pada waktu itu ketika siapapun calon-calon yang lain punya amunisi ini bukan hanya uangnya, bukan hanya materi gitu. Banyak lah dari mulai fasilitas, dari mulai segala apapun lah. Anu orang berboga, orang cuma cara ngembangin itu kan pakai ekonomi saya juga. Ketika berbicara itu boga fasilitas, orang berboga, cuma cara orang bentukan. Dalam arti lamun misalkan diangkat mah lamun itu punya modal 1 juta ibarat per hari, kumaha carana orang untuk boga duit 1 juta bisa ngimbangi 1 juta eta. Kumaha carana? Ya bisa ku pagawean gitu kan, bisa ku pemikiran dan segala macam. Mungkin eta jadi salah satu prinsip. Nah, anu diturunkeun we kitu nya dina konsep pemikiran teh carana silaturahmi berarti teh ngimbangina gitu kan. Ku carana bikin visi misi yang memang relate, yang memang relevan dengan warga, itu pun jadi indikator sebetulnya. Dan tentu kan warga bukan banyak sebetulnya gitu kan. Ketika yang mempertimbangkan calon pemimpin, ditinggalkan visi misinya, ditinggalkan tujuannya, orientasinya, bakal kemana gitu kan. Alhamdulillah Pak Inten abdi insya Allah pada waktu itu
itu ketika membuat visi misi abdi observasi lah metode penelitian di kampus abdi diangge. Nah makanya abdi bahkan tetap jadi mahasiswa setai dan abdi adalah murid PMK juga. Alhamdulillah metode itu abdi diangge. Seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk yang siapa yang pengen jadi kades tuh biasa dianggekan dari teman-teman kan pikir Di DPR. di DPR. Nah, Sebenarnya masih banyak juga iya. tapi mungkin karena waktunya mepet mau maghrib. Iya. Terakhir kan Siap. kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa dan kepala desa. Abdi masih kayaknya kan kepala desa mah. Ya, masih banyak. Masih kayaknya kepala desa. Tapi terkenal mungkin kesan selama 1 tahun ya. Lebih ini. Pusing. Kalau kesan Abdi sebenarnya kuliah di STI Bina Muda Bandung. Abdi motif dewa Abdi mana? Motifnya haruskan soalnya ada teracan publik, teracan dipublish karya nama gitu. Wow. Maksudnya Abdi saya motif soalnya ilmiah oke. Abdi motif di salah satu mahasiswa juga. Imam viral kan, anu ngajelaskeun ketika berbicara naon pelaut mah dan kudu diperjang di obak atau garbe gitu kan. Karena bisa disebut pelaut handal dan kumaha nalika geus teu reuas, nalika geus teu heran, teu bimbang, teu bingung nalika aya ombak gede sekalipun itu tsunami eta disebutna pelaut gede. Dan ketika pelaut menyimpan kapalnya di dermaga, walaupun itu indah, tapi lainnya tak fungsinya. Nah, kesan saya ketika di kampus STI Bina Muda Bandung, saya itu jadi pelaut. Kalau ini mah analogi saya gitu. Karena apa? Karena kampus baru pada waktu itu saya termasuk pionir lah, tentunya angkatan 1, angkatan 2, perintis juga. Hikmah nakangnya Abdi, ketika Abdi terus biasa diterjang ombak yang besar, nalika manggih dengan ukur gelombang detik mah cemen gitu ya lain-lain rendah ya eta gimana gitu orang biasa survive di dia orang biasa ngabangun KFG dan juga orang di dia mah kita mau membangun kan yang pada waktu itu gitu kan kita mau membentuk bukan melanjutkan karet saya mah kita membentuk bukan melanjutkan nah itu kan tantangan besar sebetulnya nah ketika tantangan itu dilewati jadilah yang jangan kades menang Iqbal ini jauh yang sebenarnya. Iqbal dari pembentukan. Ya hikmah lah, ini mau bicara hikmah. Soalnya kita ada pembentukan. Nah pesan saya untuk rekan-rekan, ini kan tadi, small is beautiful. Beautiful di dia, kumaha urangna. Daletik teh aya oke daletik goreng, bener. Contoh, opal. Menikmati tata, menikmati gede, menikmati Oke. gede, nah, Barang. nah, ya, karena kan di situ ada value yang memang dibangun. Value-nya memang dirinya KPA, atau dirinya KPA. Nah, ketika berbicara small is beautiful di dia, kayak kumaha, anu ngajaran kenapa? Bisa oke semua terindah. Ayah oke, tapi yakin nanti sebagian mungkin ayah oke merasa martabak putri dibanding martabak gede. Karena apa? Tetap balik di value kan. Nah, kampus dia bisa gede atau mahasiswa nggak bisa sukses bisa berhasil. Tergantung mahasiswanya itu sendiri. Tapi di dia ayah trilogi menurutnya di konsep pembangunan organisasi. Kampus pun sama. Kita sama punya trilogi. Kita punya Dharma Perguruan Tinggi, kita punya Trias Politika, yang mana di sini juga ada badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh, eksekutif mahasiswa kan. Legislatifnya bisa oleh Sekuritas Akademika atau sama senat atau senat mahasiswa ketika sudah ada. Yudikatifnya dua dan jajaran pengurus semua. Nah itu ketika berjalan dan sinergi, insya Allah value akan terbangun dengan sendiri kan. Benar-benar kan aku justifikasi gitu ya. Sakedina alma mater Bina Muda kemarin sangat berpengaruh di pencalonan pilkada Sabdi Oge. Minimal dia lah. Dan itu sadayana wawu malah abdi. Tapi minimal wawu ka Bina Muda. Dan itu pun berpengaruh. Makanya ketika tadi pertanyaan saya bangga menjadi atau setelah di kampus sama dan saya buktikan kerjasama saya
dalam program sarjana desa itu dengan STI Bina Muda Bandung. Fun fact juga kan, saya yang banyak kampus-kampus yang lain yang menawarkan diri, bukan saya minta, yang menawarkan diri kepada saya untuk kolaborasi program ini. Karena dari TNTG yang di luar, popularitasnya penting kan. Bener-bener kan, abdi hoyong sami-sami memotivasi gitu nya rekan-rekan sarjana desa khususnya atau di luar sarjana desa sekalipun yang sama-sama di alma mater STI Bina Muda Bandung. Kita itu sudah dinotis oleh Kementerian Pendidikan. Walaupun memang belum ada support dan upaya apapun dari kementerian kita, cuma minimalnya saya pribadi pernah diapresiasi, walaupun hanya apresiasi gitu ya, dari kabupaten sebagai Desa Pendidikan. Kenapa? Karena produk ini, nah dia kan pada hayang, bener deh. Nah maksudnya arti yang bukan ini hal yang satu negatif, tapi kemudian dari anak gitu ya. Dan aku yakin dan memotivasi karya-karya saya bahwa kita itu adalah semua isi people. Itu mungkin banyak kategorinya kalau ada. Itu kesan dan pesan saya selama menjadi dan lulus di STI. Kalau selama menjadi kades, kesannya luar biasanya. Memang banyak yang di luar ekspektasi kan. Banyak yang di luar ekspektasi dari mulai waktu, tenaga, pikiran dan segala macam lah. Banyak yang di luar ekspektasi. Tapi karena insya Allah mudah-mudahan dipagekeun, dipancekeun paniatan abdi niat jadi kepala desa sekaligus menjawab pertanyaan propanya. Insya Allah hoyong ngabentuk ngawangun desa teh anu janten desa anu baldatun toibatan walaupun rukun gitu ya. Amin amin amin. Amin. Rekan-rekan sadayana abdi sungguh paparingan istiqomah. Amin. Yang mudah-mudahan diukur langsung oke dina pimpinan mereka gitu. Kita udah kesan nama gitu memang banyak yang luar ekspektasi. Tapi alhamdulillah dijadikan pelajaran karena ya oke learning by doing gitu ya. Belajar teh sambil melakukan sambil melaksanakan. Dan dijadikan learning by doing abdi oke biasa ya begitunya biasa sabar dan istiqomah di tengah jalan sana. Pesana abdi pertama sama Pak tadi cenah badai nyalon deui moal di periode kedua. Ieu mumpung di video kan ya. Insyaallah mudah-mudahan jangan nikmatin. Insyaallah memang abdi perlu indikator yang mana ketika indikator tersebut indikatornya ini mah menurut abdi pribadinya analisa dan pemikiran saya juga. Ketika indikator tersebut tercapai, insyaallah abdi mau nyalon di kepala desa. Karena apa? Karena tujuan saya menjadi kepala desa tadi itu ya. Ketika cita-cita saya sebagai kepala desa sudah tercapai, nah abdi betul jadi kades ini. Atuh hari kemana? Ya itu mau bisa saya. Siap. Gimana? Di dia abdi nantang, di dia abdi ngajak rekan-rekan mahasiswa usulna mari anu hadir di forum gitu ya. Abdi nantang sekaligus ngajak atau mungkin awal lah pas rekan-rekan persepsinya. Ketika tadi statement abdi seperti itu, salah satu indikatornya berarti ayah oke mengadatikan benar Ayah pasti Pasti. nah jadinya benar karena sebenarnya ya sok we lamun bertekan taklang berarti lain lalaki usia lalaki kedua awal Ibu nggak mengatakan lelakinya kan sudah meneruskan. Nah, cuman itu salah satu indikator. Ketika memang ada calon yang sesuai indikasi saya, sama kita. Persen apa gimana? Insya Allah sekali lagi justifikasi di abdi. Insya Allah ketika indikator-indikator atau cita-cita abdi, selama menjabat kepala desa itu sudah tercapai, abdi mau nyalon kepala desa itu. Tapi punten-punten benten konteks ketika masyarakat dan hal yang sama gitu nya abdi ge biasa pemangkuan eta mah paedan da kepikiran oke dinikmati lan ayeuna dijalani disyukuri dijalani ya mana sih adalah intina paedan pesan mereka kok dan jangan agent objek banyak cara untuk kawin jadi kades lain
Seulah. Abdi tadi menarik pisannya diskusi oleh serangan Kang Gunawan antara Kang Gungun. Anjeunna teu janten kepala desa. Tapi anjeunna janten pegiat desa. Teu meunang duit didinya selama beberapa masa, teu meunang income apapun didinya, tapi niatna hanya untuk ngawangun desa. Dina pergerakan anjeunna ngawangun desa wisata. Alhamdulillah teu di urang mah alhamdulillah didinya nyampak segala rutina. Dan abdi di closing statement abdi mandanya kumaha carana abdi ngajak abdi nangkal oke bener karek-karekan selaku mahasiswa STI Muda Bandung siap tidak menjadi agent of change atau melaksanakan tridharma perguruan tinggi poin ketiga yaitu pengabdian untuk masyarakat. Siap. Siap tidak? Siap kan? Dicatat orang hanya mekar. Nah, ini kan komo kan bahasa lagi. Lamun di luar nanya mekar komo deui. Tapi saat kita ini Gampang. Maksudnya sekali deui ya. Pengabdian ini kan sekali deui teu kudu jadi kades wae. Banyak contoh itu kan. Kan meureun salah sahijina di kepala desa. Nah, Kang Gun tadi kantor notif ketika tidak sinergi dengan pimpinan atau di wilayah berkades itu rada sesah oke. Nah gitu. Dan closing statement nanti ya yang terus selalu dibawa. Aku yakin Indonesia bisa maju dari mulai dari desa-desa. Iya. Mungkin sekian dari kali ini mungkin kalian siap. Oh ya, mungkin untuk dari mahasiswa atau dari mahasiswa yang ingin mempertanyakan dari untuk Kang Kiki lebih tepatnya, boleh tuh. Wah, belum ada. Ini dua ini. Oh ya, mungkin untuk rekan-rekan di sini buat teman-teman yang ingin mempertanyakan langsung ke Pak Kiki perihal menjadi kepala desa ya. Kebetulan ada hadiah Dorpes. Apa yang disebut itu pada nyampe yang asli itu Dorpes dan lumayan. Boleh. Boleh mempertanyakan boleh di aturan tangannya. Barangkali ada yang Lumayan. Ada hadiahnya Dorpes. gitu. Iya, banyak. pertanyaan orang basic. Enggak, Bang. Udah, Pak. Basic. Hari. Oh, basic. Ada? Enggak, Pak. Ada. Biar boleh. Bukan Biar. Dan ternyata tadi kan ada kakek-kakek akhir bertanya, desa mau dibawa kemana? Nah, Pak Anies belum menjawab gitu. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Berarti itu nomor siap. Buat ada cukup. Satu lagi mana? Ada? Boleh? Bisa? B. Boleh? Dari cewek boleh? Dari Dorpes lumayan, Toyota, 15 juta. Iya. Tidak ada, ya udah kalau tidak ada milik MC kali ya. Ayo tuh. Berarti nggak ada. Dorpes lumayan. Kan ada dua. Ada dua. Udah, kalau nggak ada yang nanya yang milik kita. Betul. Habis siap. Oh, satu lagi ya. Mungkin kan satu dulu coba. Itu cuma pada narasi. Ayo langsung. Ada yang naras, ada yang narosan. Orang ada ikut campur pihak lain dalam kesuksesan Bapak. Yang paling utama siapa yang berperan penting dalam kesuksesan Bapak menjadi kepala desa ini? Dua kan. Tapi dilarang ibu Pak jawabannya. Basic.
Gimana untuk basic? Gustian. Gusti aku ngomong Gusti hakikat basic atau basic? Ambil yang nulisnya jawabannya. Izin wae kan rekan-rekannya sekali dia tiga ada iman terus maju ke air. Tenang ngobrol dengan kekat. Iya, siap. Sekali kala mengenai tambahan secara faktor atau motivasi paling utama yang penting tetap akan dinamik akan maksudnya sama motivasi kurang ajaran oke berdaya niat bersosial teori buku tapi maupun yang lain itu hanya sekedar penguatan. Nah, ketika tadi melihat pertanyaan pertama pada desa Nakaman di desa selalu terjawab kalau kita ini mengenggeng yang maksudnya yang yang melakukan biasanya jangan tempur anu baldatun batun tempur eta kan betul dan abdi pun abdi ke sami itunya nampi arahan nampi saran masukan di guru-guru terus guru-guru ngawas anu mana guru abdi ke kan terus nyanggep kali kurang mana kurang sesuai gitunya golden ticket kan maksudnya banyak ke kapital soal itu kapital yang duit ratusan juta. Percaya. Walaupun memang itu sulit gitu ya, tapi memang yang orang supaya bahasanya bukan saya sudah berhasil kadenya. Berhasil kan benar jadi kades full, berhasil kan menang di kades, kita berenang nanti nampi berhasil jadi kepala desa. Tapi dalam konteks berhasil anu lebih substansial nanti belum berhasil, masih jauh ini kan. Nah, kita berenang motivasi terbesar oke gitu. Ngarepkeun ridhona Allah intinya berenang spasina dan salah satu keterangan oke kita nyebatkan bahwa salah satu anu yang golden ticket ka surga teh pamimpinan Lisensi kalau lisensi nanti langsung karena bahasa itu golden ticket eta lah di cara kemana desa jangan desa masalah resmi perspektif di sana kemana memang kedah lebih surut karena memang banyak ketika berbicara perspektif ekonomi berarti abdi hoyong menyandak desa karena PADES yang lebih tinggi ketika berbicara perspektif sosial berarti abdi hoyong masyarakatnya general perspektif agama berarti abdi hoyong masyarakatnya agamis ya itu banyak seperti itulah mungkinnya dan insya Allah semua tertuang di RPJMD sekalipun warga di luar desa Raja Mekar ketika ingin mengetahui RPJM desa Raja Mekar pun maka daerah manisnya yang nama dipublish RPJM desa rencana pembangunan jangka menengah desa mana tujuan abdi pada olah abdi segala macam dugi generasi periode ayah di sini biasa diproses mungkin diawasi oleh mereka dulunya etalah benar teras kaluannya apa tadi kan peran penting siapa? Oh ya, peran penting mah banyak sih ya. Perspektif mana yang paling laras gitu? Perspektif orang karena selain ada sosok yang mungkin gak ditebak sama orang lain sama tepat, ditebak orang lain kan tim ses orang tua pasti ditebak sama Oh orang. iya, berarti perspektif mana yang dirahasiakan? Yang dirahasiakan. Ini mau dijawab. Tidak dirahasiakan pak. Ditebak oh dirahasiakan namanya. Aku kan punya banyak pejabat rahasia kan. Cerita Udah nggak jawab pertanyaan apa lah ya? kalau terus rahasia Ini kan orang yang saya tidak ungkapkan berarti kan? Oh berarti kurang ya? yang saya terungkapkan karena mungkin bukan dirahasiakan atau pak tidak ingin diketahui. Ini kan guru spiritualisme. Nggak orang ngerti lah. Yang dibahas. Insya Allah saya mengerti warna kalimat Anda. Ya ayah sih, ayah. Karena ibu tadi mengintervensi tim set komoderinya yang menjalankan syariatnya. Ayah lah, guru-guru, orang-orang. Tapi ketika konteksnya atau perspektif yang Abi maksudnya, di sini ya maksudnya Opal menyangka bahwa Abi yang menerangan. Ya, yang isinya, justifikasi umpul. Isi Abi salah. Itu kan. ya kan, justifikasi tenang naon. Nah, ketika perspektif tadinya mah insya Allah ya. Nunggu dalangan Abi mah Insya Allah. Iya. Tapi hiji bapak sosok disebut bapak. Hiji pasangan bapak. Jadi anak bapak. Pasangan mana itu? Pasangan bapak di mana ini? Sebelah hiji udah belokan. Karena banyak. Oh, banyak. Pasangan apa banyak? Banyak. Pasangan apa? Kan berpasang-pasang dia cuma perspektif Oh, pasangan itu kan pasangan hidup lah. Pasangan itu Pasangan banyak. hidup, pasangan.
Kan Udah saya close aja. Ini kurang substansial. Karena itu mah benar-benarnya bisa disebut pengalaman atau apapun di balik lelaki yang hebat. Anda wanita yang hebat, kita sabar. Kita ubah, ganti bang. Batas lah, pasti ya oke. Karena memang dia benar-benar tadi mau pakai ini sebetulnya ketika kita pulang dengan otak yang rumit, ketika kita pulang dengan otak yang banyak keresahan, itu bisa lamun menampung otak dari kenapa kan dulu tapi kurasa banget. jadinya penyeimbang atau balancing atau perempuan manapun lah gitu. Umum namanya general perempuan dan siapapun gitu akan ada di porsi yang itu gitu ketika berbicara sudut pandang pasangan ayah benar. Nabi ada cukup kan? Ada sudah. Ada sekali. Ya gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan pamitan sangat tenang. Ya, jadi mudah-mudahan dan kami yakinlah di Allah pamitan hoyong kadugikeun karek-karekan sakali deui hapunten anu kasuhun nanti sanes merasa paling benar, paling bisa, kemudian paling sukses atau apapun gitu di depan rekan-rekan atau para abdi dan siapunten anu sanes Tapi bahkan hanya sekedar sharing season lah gitu ya, diskusi, tidak ada materi gitu ya, hanya sekedar diskusi yang mudah-mudahan kurang biasa tepang, mudah-mudahan oke biasa dirawat momen akan forum informasi dan mudah-mudahan di forum yang selanjutnya tong abdi deui gitu nya anu saling di podcast kurang robiah tapi gentos lah gitu nya yang duduk di sini yang memberikan pengalaman atau apapun lah gitu nya tong abdi wae da abdi ge hoyong nampi tambihan-tambihan dari rekan-rekan. Mudah-mudahan biasa patepang deui di momen anu lamun saya di. Sekian mereka di abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih Kang Kiki. Jadi